Halo semuanya, hai, jumpa lagi sama aku, Nyimas Madasari. Gimana kabarnya kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, kita general reading ya untuk malam ini. Oke, lebih menarik kita ambil tema bagaimana perasaan dia malam ini kepadamu ya. Oke, sebut namanya 3 kali di dalam hati kamu ya. Saya sapel nanti kita cocokkan ya. Aku juga udah bikin huruf-huruf inisial aja ya buat biar tambah seru bagaimana nanti bacaan selanjutnya kita simak ya. Oke, cekidot. Bagaimana perasaan dia kepada Bagaimana perasaan dia malam ini padamu? Lagi ruwet ya. Lagi ruwet. Mikirin apa ini? Mikirin orang ketiga. Oke. Mikirin orang ketiganya siapa? Aduh. Oke. Kita cek dulu bagaimana perasaan dia malam ini kepada kamu ya. Oke, lagi-lagi maaf banget aku nariknya di sini ya, kamu sebagai pihak ketiga. Malam hari ini dia sedang ruwet banget ya pikirannya, sedang ruwet banget pikirannya, mikirin kamu gitu ya. Mikirin keadaan kamu sekarang ya, karena ada entah ya, yang dia pikirkan adalah tentang sesuatu yang ada pada diri kamu. Misalkan kamu punya masalah pekerjaan atau masalah pribadi ya yang ada pada kamu, dia ikut mikirin gitu ya. Dia ikut resah, dia ikut khawatir dengan keadaanmu saat ini. Nggak tahu nih, kamu sekarang lagi ngalamin masalah apa? Kalau aku lihat dari lintrik aku, di sini kamu sedang mengalami masalah pekerjaan ya, atau ada sedikit hambatan keuangan gitu ya. Jadi dia banyak mikirin kamu, dia ruwet, dia kepikiran ya uang-uang kamu bagaimana, pekerjaan kamu sepertinya sedang tidak baik-baik saja gitu ya. Namun di sini ada kendala, ada hambatan gitu ya, ada kendala, ada hambatan kalian berkomunikasi ya. Sekali lagi memang dia betul-betul kepikiran saat ini sama kamu ya. Perasaan dia mungkin juga sedang tidak enak ya, sedang tidak nyaman hari ini, malam ini. Karena dia juga ada perasaan kayak banyak bengong gitu ya, kayak banyak melamun menunggu kabar dari kamu yang nggak juga kamu mungkin menghubungi dia ya, kamu belum menghubungi dia udah beberapa hari, mungkin sudah beberapa minggu ya. Ketangkepnya di sini adalah dia benar-benar khawatir terhadap diri kamu, terhadap apa yang sedang terjadi di dalam kehidupan kamu. Aku tariknya di sini karena pekerjaan ya. Karena pekerjaan dan keuangan kamu. Mungkin kamu habis curhat, kamu lagi ada masalah apa gitu ya. Terus beberapa lama gitu kamu nggak ngehubungin dia lagi. Mungkin karena kamu memang lagi ruwet, lagi pusing gitu ya. Atau mungkin kamu lagi ingin sendiri, lagi menghindar dari dia ya. Saat ini yang tertangkap adalah perasaan dia sedang memikirkan masalah yang sedang kamu hadapi saat ini ya. Dia sebenarnya ingin banget ketemu sama kamu ya, dia kepingin banget ketemu sama kamu, dia kangen banget gitu ya, dia udah nggak tahan, mungkin bisa bilang dia suka berangan-angan, berhayal ya, memikirkan kamu, bisa ada di sampingnya, bisa memeluk kamu ya, bisa ya istilahnya dekat dengan dia lah ya, ada rasa rindu, ada rasa ingin melakukan pertemuan gitu ya, karena memang sudah sangat lama mungkin kalian sudah tidak jumpa. Di sini
ini dia menunggu kabar dari kamu meskipun dia sempat mendengar kabar yang tidak baik tentang kamu dan dia agak kecewa dengan hal tersebut ya, sehingga dia sekarang banyak khawatir terhadap apa yang sedang kamu alami. Namun, dia tidak bisa pergi atau tidak bisa menjumpai kamu karena dia, juga sedang fokus ya dengan keluarganya, seperti itu. Juga di dalam rumah tangganya dia juga lagi ada masalah ya, ada keruwetan gitu, ada masalah di komunikasi dia dengan pasangan sahnya ya. Di sini dia kangen sih gitu, pengen banget nemuin kamu gitu, khawatir dengan keadaan kamu, dia bengong-bengong sendiri gitu ya, memikirkan kamu, memikirkan keluarganya ya. Apalagi kamu yang jauh dari dia, jauh dari pandangannya yang sangat dia sayangi gitu ya. Dia betul-betul menyayangi kamu meskipun kamu di sini adalah pihak ketiga ini ya. Meskipun di dalam hubungan ini kamu apa ya namanya ya? Bisa dibilang bukan belum menjadi keluarga gitu ya, tapi eh perhatian dia, kepedulian dia terhadap kamu begitu tinggi ya, sehingga membuat dia apa ya, banyak sekali overthinking ya, bukan masalah kamu dengan pria lain atau kamu dengan wanita lain atau segala apa ya namanya yang berhubungan dengan perselingkuhan, tidak, tapi dia lebih khawatir terhadap apa yang pernah kamu ceritakan atau mungkin kamu sedang mengalami masalah di pekerjaan atau di keuangan atau di masalah di keseharian atau masalah sesuatu yang terbuka di sini aku melihat memang pekerjaan dan keuangan ya, dan juga masalah pertemuan sulit sekali untuk bisa kalian jumpa dengan bisa apa ya, dengan leluasa gitu ya. Kamu kangen, dia juga kangen banget di sini ya. Khawatir, nggak tahu ya. Aku menangkapnya di kartu ini memang dia benar-benar khawatir, apalagi kamu jauh, dia jengkel banget sih sebenarnya ya. Komunikasi susah gitu, dia jengkel banget. Padahal aku juga melihat di kartu ya, kenapa dia nggak telepon kamu dengan misalkan kamu ngeblok dia ya, kenapa tidak menghubungi dengan nomor yang lain atau dengan aplikasi lain. Tapi, apa ya, seperti inginnya dari kamu dulu gitu ya, dia nggak mau dicap bucin atau merasa butuh banget. Tapi memang di kartu yang kita buka malam ini, dia begitu sangat menyayangi kamu ya, kangen berangan-angan tentang kamu ya, ingin apa ya, ingin berjumpa lah gitu ya, ingin segera menjumpai kamu, bahkan dia berhayal berangan-angan ya tentang sesuatu yang indah mungkin bersama kamu ya. Ya dia bingung dengan himpitan yang ada saat ini ya, dia ingin sekali ngobrol sama kamu gitu ya, bisa dekat lah ngobrol dari hati ke hati, tapi di sini ada kesulitan, ada himpitan, ada halangan dalam hubungan kamu, perjalanan cinta kamu ya. Dia ingin ngajak kamu apa ya, jalan gitu. Ingin ngajak kamu jalan, ingin mengajak kamu ke suatu tempat yang mungkin kalian pernah jumpa di sana atau mungkin pernah menemukan hal-hal yang indah di sana ya. Jadi dia berpikir ke arah sana ya teman-teman ya. Ya, yang aku bilang sih mungkin aku ngerasa ya, dia saat ini juga rasanya panas hatinya, was-was, gelisah, merasa bingung dengan hubungan ini gitu ya. Karena dia apa ya? Dia sangat kesulitan dalam komunikasi apalagi dalam perjumpaan. Jarak di antara kalian yang benar-benar tidak bisa ditempuh dengan apa ya? Dengan beberapa jam. Jadi sangat jauh ya, sehingga membuat dia kayak apa ya, mau melepas tapi dia sayang banget, kayaknya dia nggak mungkin ngelepas kamu, tapi di situ ada perasaan, ada keinginan untuk melepas kamu, tapi lebih besar ke rindu, lebih besar ke sayang gitu, khawatir, dia tinggi banget sama kamu, dia nggak mau kamu kenapa-kenapa gitu, dia tidak mau melepas kamu begitu aja, dia nggak mau apa ya, tidak mau kamu menangkapnya bahwa dia sekarang ini sedang bucin atau ngerasa butuh kamu gitu, dia benar-benar menghindari hal tersebut, makanya dia tidak menghubungi kamu duluan ya. Ada perasaan gengsi besar banget yang dia sekarang hadapi, yang sekarang dia rasakan ya, perilaku dia memang kayak gitu. Sebenarnya dia orangnya enak ya, romantis gitu ya, cerewet, bawel, tapi untuk mendahului
percakapan atau pertemuan tuh memang dia agak sedikit gengsian gitu ya, orangnya nggak mau ditebak kalau dia bucin, kalau dia butuh gitu ya. Jadi mesti diduluin, mesti kamu yang mancing dulu gitu ya, sehingga kamu hampir-hampir kecewa sih sama dia ini ya. Oh, oke. Sepertinya sepertinya gitu ya, yang dihadapi dia saat ini gitu ya, pingin banget ngejumpa kamu atau mengajak kamu, untuk bermesraan gitu ya. Nafsu dia lagi tinggi banget, nafsunya lagi menggelora banget ya, ingin mengajak kamu untuk tutup kelambu gitu ya. Dan terhalang dengan berbagai keadaan, yaitu jarak juga, dan juga ada keluarga yang sedang bersama dia ya. Mungkin keluarga bisa ditinggal sementara atau bisa apa namanya, tidak tidak terlalu membuat halangan yang berarti ya. Mungkin karena jarak sih ya. Di sini jaraknya terlampau jauh, mungkin bisa di luar pulau ya, di luar negeri, atau ini perjalanan yang tidak cukup dengan beberapa jam gitu ya. Jadi harus ditempuh dengan perjalanan yang jauh gitu ya. Setengah hari lah gitu. Dan ini dia bener-bener kangen banget, perasaan dia kangen menggebu-gebu ya, sehingga dia ada perasaan ingin berhubungan ya, berhubungan sesuatu dengan kamu gitu ya, berhubungan suami istri, sehingga dia bertambah-tambahlah khawatirnya, bertambah-tambahlah, apa namanya, pikiran dia ya tentang sesuatu yang dia inginkan. Jadinya hanya bisa dia lakukan dalam lamunan ya, dalam hayalan, dalam angannya dia gitu ya. Kerinduannya dia tidak bisa dia lampiaskan, tidak bisa dia sembuhkan gitu ya. Saat ini dia benar-benar memang ingin sekali komunikasi dibuka oleh kamu duluan ya. Dia gengsi banget gitu. Tapi perasaan dia sayang sama kamu ya. Dia selalu inget dengan janji kamu tuh apa, dia tuh inget aja gitu, cuman dia mau ngomongnya tuh dia gengsi, dia kayak yang nggak mau duluan dibilangin, apa namanya, ketahuan gitu ya kalau ternyata ada orang yang sangat-sangat sebucin dia ya, tapi dia nggak mau ngaku gitu ya. Keruwetan dia saat ini adalah memang sedang menunggu ya, menunggu komunikasi dari kamu. Oke, kalau mungkin kamu dari lihat video ini diulur beberapa hari lagi untuk tidak berkomunikasi sama dia, aku yakin dia jengkel banget ya, kesel banget ya. Mungkin nanti ada apa ya, kode-kode yang dia berikan ya. Apa kamu sekarang juga sedang merasakan koneksinya dia begitu besar ya. Kamu juga ngerasa mungkin di dalam dada kamu, di dalam batin kamu rasa panas gitu ya. Di pundak kamu tuh kayak kayak panas tapi tersalurkan dari dada kamu tuh ya, ngerasa rindu gitu ya. Cuman kamu juga nahan-nahan banget karena kamu ingin lihat, ingin tahu, ingin membuktikan gitu ya kepada dia bahwasannya dia sudah jatuh hati pada kamu, dia benar-benar membutuhkan kamu. Jadi kamu betul-betul sedang sedang membuktikan momen itu, benarkah gitu ya, dia bisa melakukan hal tersebut tanpa didahului oleh kamu gitu ya. Dia perasaannya malam ini seperti itu. Kenapa susah banget buat ngehubungin? Ya itu dia, gengsinya besar banget ya. Jadi harap maklum, orang-orang gengsi itu sebenarnya bukan karena dia punya kesalahan ya, tapi memang ada orang yang seperti itu, dan dipengaruhi oleh zodiak juga ya. Kadang apa ya, tidak sembarangan dia memperlakukan atau memperlihatkan ke kamu kalau mungkin kalau kamu nggak ngeduluin, dia kayak males aja gitu ya dibilang bucin atau dibilang butuh kamu banget gitu ya. Oke. Ya di sini ada sebuah harapan yang dia tunggu ya saat ini, ada sebuah penantian yang saat ini dia rasa apa ya, sudah dia tunggu-tunggulah gitu ya. Dia menunggu kamu untuk bisa menghubungi dia dengan nyata gitu, tanpa harus dia menghayal, tanpa dia harus berangan-angan ya. Dia mungkin sedang apa ya namanya ya, sedang menarik koneksi kepada kamu ya, kekuatannya dia melalui pikirannya, melalui hatinya, menarik kamu untuk bisa menghubungi dia. Rasa kangen dan rindunya itu membuat dia benar-benar membara gitu ya. Dia sedang nunggu ini ya, nunggu kamu bisa komunikasi lebih dulu ke dia gitu. Oke, perasaannya ya, aku sudah bilang tadi memang dia lagi kangen banget sama kamu ya. Jadi kamu tuh dihayalin, dianganin gitu ya. Keinginan dia bahagialah gitu ya, kalau
setidaknya kamu tidak telepon dia atau ngehubungin dia dengan ngayalin dan berangan-angan tentang kamu aja membuat dia bahagia, apalagi jumpa gitu ya. Dia menginginkan sesuatu yang nggak cuman dihayalin aja, nggak cuman diangan-anganin aja, dia ingin segera melepas kerinduan, membebaskan dirinya dari kerinduan. Dia ingin segera berjumpa dengan kamu ya. Dia apa ya, harapan dia lagi besar banget saat ini gitu di dalam dadanya, di dalam jiwanya, bahwa dia benar-benar sedang membutuhkan kamu, sedang benar-benar aku melihatnya dia sedang mendoakan kamu ya, supaya kamu bisa menghubungi dia lebih dulu. Kenapa sih kok dia gengsi banget kayak gitu? Ya, itu sudah sudah kodratnya seseorang yang apa ya, yang berjarak jauh, dan dia otomatis seseorang itu orang yang selalu dikasih epot terus gitu ya. Jadi dia agak malu gitu. Jadi eh, sebenarnya ketahuan lah bahwa dia adalah orang yang paling sayang sama kamu gitu ya. Tapi dia tidak pernah mau mengakui gitu. Kalaupun kamu benar, kamu tetap selalu disalahkan sama dia gitu, karena memang dia nggak mau sampai dibilang semua yang kamu lakukan sama dia itu bukan pemaksaan ya, bukan berarti dia yang minta, bukan berarti karena dia, tapi itu tulus dari kamu sendiri untuk dia. Jadi dia nggak mau dijadikan alasan bahwa dia yang membuat kayak misalkan kamu sakit karena dia nggak mau dibilang kayak gitu ya. Dia pinginnya bersih gitu ya. Ada yang kayak gitu, iya ini ada, kita lagi bacakan orang seperti ini ada, dia tuh nggak mau seperti itu, nggak kayak keras kepala ya buat buat dia tunduk di perkataan bucin, kamu bener-bener lebih sayang sama kamu, dia lebih sayang sama kamu gitu, tapi dia nggak mau dibilang seperti itu, dia nggak mau, dia gengsi banget ya, dia bingung di sini. Dia bingung ya, sekarang dia dihadapkan dengan kebingungan. Apakah dia harus meneleponmu lebih dulu, ataukah benar-benar harus menunggumu ya? Dia udah nggak tahan ya. Kerinduannya yang menggebu-gebu sama kamu saat ini ya, malam ini sudah tidak bisa dia simpan lama-lama gitu ya. Kita tunggu beberapa jam atau beberapa hari ini ya. Apakah dia akan menghubungi kamu? Oh, dia di sini ada Three of Wands ya. Oke, dia bener-bener ya, dia lagi nunggu kamu gitu ya. Oke kok belum aja gitu ya buat telepon. Dia pingin melakukan tindakan itu ya. Dia ingin mendahului kamu. Jadi kita tunggu lagi ya. Apakah benar dia di dalam beberapa jam atau beberapa hari lagi ini akan segera menghubungi kamu. Oke, di sini ada Eight of Swords ya. Dimana mungkin ya kan? Dia kebingungan ya, dia kebingungan ngerasa sebenarnya dia bisa melakukan hal tersebut ya, mendahului, tapi dia kayak di apa ya? Pikirannya itu kayak dipenuhi dengan overthinking yang nanti kamu dibilang kamu yang butuh, kamu yang ngerasa apa ya? Banyak hal yang sebenarnya dia rasakan sama kamu. Dia mencintai kamu, dia sangat mencintai kamu, dia sangat merindukan kamu, dia sangat membutuhkan kamu. Dia tidak bisa hidup tanpa kamu. Sehari pun sebenarnya dia tidak bisa kamu tidak memberikan informasi keadaan kamu bagaimana ya, kabar kamu bagaimana. Dia tidak bisa diam gitu. Dia pingin tahu semuanya, tapi terlanjur sesuatu hal di antara kamu dan dia terjadi, mungkin ada apa ya namanya ya, ada kekerasan batinnya dia gitu ya, yang nggak mau ngaku kalau dia cinta, kalau dia sayang gitu ya. Dia di sini kebingungan sebenarnya ya. Dia takut kamu pergi, tapi dia nggak bisa gitu bicarakan bahwa dia hari ini ingin benar-benar ingin jumpa sama kamu, bahkan dia ingin menemui kamu. Iya, apa ya, seperti seperti terbentur sesuatu yang besar, yang padahal kalau aku lihat mungkin kalau secara ini ada hubungannya dengan uang, dia ada uang meskipun nggak banyak, tapi dia bisa memberikan uang itu kepada kamu. Misalkan dia tidak bisa datang ke kamu, dia kan bisa memberikan itu kepada kamu untuk biaya transport kamu, misalkan untuk mendatangi dia, atau mungkin karena jauh jaraknya gitu kan, terpencil saat ini,
dia tidak cukup banyak finansial, atau kamu juga nggak cukup finansialnya, kan bisa teleponan, tapi halangannya ada keluarganya, ada dia tidak bisa keluar dengan bebas gitu ya, keluar rumah dengan bebas untuk menelepon lama-lama, tapi sebenarnya dia nggak bisa telepon juga di luar. Kenapa? Mungkin dia khawatir atau dia udah sering melakukan hal tersebut gitu ya, sehingga dia sekarang kayak kayak malas gitu ya, sayang, kangen, rindu, tapi kok malas gitu untuk bergerak gitu ya teman-teman. Ini ini orang ya, di dalam kartu ini ya, dia bisa melakukan segalanya, tapi dia berpatok pada pikiran dia gitu loh. Jadi dia nggak tahu pikirannya kok kayak gitu ya, kayak yang, oh enggak ah, orang dia yang ini ya, yang sayang sama gue, ngapain juga gitu gue harus telepon dan WA dulu, nanti gue dibilang apalah, biarin dia aja. Jadi dia nggak mau sampai dia diperlakukan gitu, atau diomongin sama kamu, atau kamu nanti ngomongin dia ke orang-orang. Dia gitu overthinking banget kalau dia ini adalah orang yang deketin kamu duluan, adalah orang yang mencintai kamu duluan, adalah orang yang apa ya, mengejar-ngejar kamu. Dia nggak mau kayak gitu. Padahal udah jelas-jelas dia seperti itu. Makanya di sini ya, di gambar ini tuh ya, di kartu ini ya, dia bisa melakukan semuanya. Dia bisa telepon kamu, dia bisa ngehubungi kamu, dia bisa pergi ke kamu, tapi kayak berat, dia berat banget sama gengsinya yang ada di hati, di otak dia tuh, nggak tahu prinsip apa yang dia pegang, sehingga dia nggak bisa yang apa eh, ngemutus gitu ya, ngemutus si si prinsipnya dia ini yang kurang bagus gitu ya. Jadi selalu pinginnya kamu terus yang usaha, kamu terus yang susah gitu ya. Dia sebenarnya dalam hatinya dia seneng kalau kamu ada apa namanya, ada usaha buat dia. Dia bahagia kalau kamu ada usaha buat dia. Di sini dia menunggu kamu ya. Dia merindukan kamu, dia selalu berhayal gitu ya. Dia selalu memikirkan kamu ya, meski ada perasaan sedih, kadang ada perasaan bahagia gitu ya. Jadi sebenarnya sekali lagi sifat orang ini gengsi, dan itu terbukti ya, memang ada ya orang-orang seperti ini yang harus selalu apa ya, harus selalu dipancing duluan ya. Ini kayaknya aku tarik kesimpulannya banyak kan zodiaknya Capricorn deh. Kayaknya orang-orang ini tuh gimana ya, nggak bisa gitu jalan gitu ya, nggak bisa dia duluan ngomong gitu. Oke, ya sekali lagi, rasa kangennya, rasa cintanya yang dia miliki sebenarnya udah menyuruh dia gitu ya, udah menggerakkan hati dia untuk jalan ke kamu, untuk melakukan sesuatu ke kamu, tapi dia tetap kuatin aja gitu di dalam hayalan dan angan-angan aja, daripada nanti dia dibilang sesuatu gitu ya, jadi lucu, dia nggak mau itu terjadi. Ya ampun, sampai harus berat begitu ya. Dan pada akhirnya dia berusaha untuk fokus gitu ya, dengan ya dengan diamnya dia, fokus dengan pikirannya dia, dengan apa yang ada di dalam batin dan pikirannya dia, sehingga dia seperti kayak ya udahlah, aku nggak bakalan nelfon duluan atau jalan duluan ke kamu gitu ya. Dia dia akan menunggu kamu yang lebih dulu gitu ya. Kalau misalkan kamu itu lama lebih dari apa yang dia tunggu, kita lihat apakah dia akan ngambek, apa lebih marah lagi, atau putus bener-bener. Kayaknya sih enggak. Kalau putus enggak, tapi kayak dilihat dari percintaan dalam kartu ini ya, kayaknya itu kayak nggak pernah putus, tapi juga susah untuk komunikasi gitu ya. Dia khawatir sih sebenarnya ya dengan keadaan dia saat ini. Dia pinginnya ngejadiin kamu tuh bener-bener deket sama dia. Jadi apa, mudah dijumpai, mudah ditemui gitu. Cuman untuk saat ini dia terbentur dalam pekerjaan dan juga keuangan ya. Dan dia juga khawatir dengan keadaanmu saat ini, khawatir dengan apa yang sedang terjadi pada diri kamu ya. Jadi dia tidak mau sampai kamu kenapa-kenapa gitu ya. Di sini dia selalu berusaha untuk bisa menarik
terkoneksi dengan kamu ya, itu mungkin dengan doanya dia atau dengan harapan afirmasi di dalam batin dia ya. Semoga kamu bisa menghubungi dia dulu atau sesuatu yang terjadi pada semesta ini bisa mendukung semua harapan, keinginan dia untuk bisa jumpa dengan kamu, membukakan jalan, memudahkan segala urusan yang ada di dalam hati dia ya, bisa ketemu sama kamu, bisa jumpa sama kamu, dibebaskan dari banyaknya belenggu-belenggu kayak apa ya, halangan yang benar-benar tidak bisa dia lewati. Jadi gini, hubungan kalian kan adalah kamu adalah pihak ketiga di hubungan ini ya. Kenapa kamu merasa susah sekali untuk ketemu? Memang iya susah banget. Salah satunya mungkin karena sudah punya keluarga gitu dan sepertinya dia juga agak apa ya, nggak bisa keluar masuk bebas gitu ya untuk untuk waktu lama. Makanya aku bilang di sini adalah jarak kamu sama dia jauh, hampir setengah harian gitu perjalanan. Jadi kalau ketemu kan sebentar tuh, nanti pulang lagi kan bisa menghabiskan waktu lama gitu. Jadi dia tidak mau sampai orang keluarganya itu khawatir atau berpikir yang tidak-tidak. Makanya agak susah, agak pertimbangannya ini yang membuat dia ke kamu jalannya lama gitu ya. Untuk pertemuan ini kok nggak bisa nyampe dalam waktu sebulan ini, kok belum bisa terrealisasi gitu ya. Sedangkan dia sudah sangat menggebu-gebu ingin segera jumpa, ingin segera melepas rindu sama kamu ya. Halangannya memang itu yang sedang saat ini terjadi di kalian gitu ya. Yang udah aku bilang ya, dia memang nggak tinggal diem, dia usaha terus apa yang bisa dia lakukan. Tapi memang kebanyakan yang aku lihat ya di sini, dia memang sedang berusaha ya untuk bisa benar-benar ketemu dalam waktu dekat ini, bisa berjumpa dalam waktu dekat ini. Jadi nanti dia telepon mungkin menghubungi kamu, tapi untuk langsung ngajak ketemuan ya, dan kamu pasti akan nerima dia. Kamu juga masih sayang dia, kamu juga masih cinta dia ya. Jadi nggak mungkin kamu harus apa ya, mengabaikan dia. Nggak tahu, mungkin perasaan kamu juga sama, kamu keras kepala, egois atau segala macemnya gitu. Tapi kalau kamu udah dapat mungkin chat dia, telepon dia, kamu juga akan luluh hatinya. Karena memang orang ini tuh nggak bisa jauh dari kamu, nggak bisa dia lepas dari kamu. Bahkan kamu sendiri tiap hari juga sama ya, memikirkan dia gitu ya, mencari tahu tentang informasi tentang dia, nggak langsung ngechat atau mencari atau telepon ya, tapi kamu mencari sesuatu, mungkin ada uploadan terbaru, ada story terbaru, itu kamu suka ngecek-ngecek aja gitu ya. Itu yang terjadi ya di antara orang-orang yang mungkin punya hubungan yang banyak curiga gitu, jauh. Tapi di sini si dianya perhatian, kamu juga orangnya ramah gitu ya, perhatian. Jadi meskipun ada keras kepala, egois, tapi kamu banyak mengalah juga, banyak apa ya namanya ya, banyak memberikan apa, memikul sendiri gitulah ya, padahal kamu bisa bisa serahin nama dia atau enggak bisa dibagi dua ya. Misalkan memang itu sangat mengganggu kamu, seperti kamu kan sekarang adalah kekasihnya dia, atau hubungan kamu mungkin sudah ada yang married ya, atau sampai punya anak ya. Jadi terbentur dengan anak, jadi nggak bisa ketemu dengan dia setengah hari atau harus ada satu harian gitu ya. Jadi nggak bisa dititipin, nanti kalau keseringan juga nanti akan kena apa namanya, pertanyaan orang atau keluarga lain, jadi berpikir yang macam-macam. Jadi karena ini adalah cinta rahasia ya, belum ada orang yang tahu, masih di antara kamu sama dia ya. Di sini lagi usaha kok, dia juga sama usaha untuk bisa ketemu sama kamu. Perasaan dia memang bener-bener nggak bisa lepas dari kamu ya, nggak bisa dia melupakan kamu ya. Dia bener-bener memang mencintai kamu apa adanya ya. Dan kamu saat ini sedang mengalami konflik ya, mungkin di permasalahan di pekerjaan dan di keuangan yang membuat dia sekarang kayak banyak pikiran, mikirin kamu gitu ya, mikirin keadaan kamu bagaimana gitu ya saat ini gitu. Dia mau ngomongnya juga agak malu gitu ya. Ada inisial E ya, ada inisial E, ada G, Z, U, W, K, A. Oke, satu lagi ya, ada dua lagi, N dan O. Dan untuk zodiaknya ada Capricorn, Leo, Aries, oke, ada Gemini, ada Pisces, dan
Cancer ya. Oke, teman-teman semuanya, terima kasih banyak ya. Segitu dari aku. Sampai jumpa lagi. Bye bye.